Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Nah, di video kali ini gue kedatangan TWS headphone. Sorry, ini adalah earphone gaming dengan budget harga di bawah 200 ribuan. Earphone ini datang dari merek yang sudah lama, terkenal dengan harga budget dengan kualitas yang oke punya. Ya, ini adalah JT X series ya guys ya. Lebih tepatnya JT HX11 atau HX11. Nah guys, yang menarik dari headphone atau earphone ini adalah seperti biasa JT berani kasih garansi yang lumayan besar 2 tahun ya guys ya. Dan dia mengklaim punya clear microphone. Nanti akan kita tes tentunya klaim dari si JT ini guys. Juga dia punya no audio delay. Tentu ya, karena ini bukan wireless tapi ini wired atau ada kabelnya. So buat kalian yang senang bermain game atau perlu untuk bikin streaming headphone dengan microphone yang kualitasnya bagus, mungkin ini video yang cocok buat kalian guys. Paket penjualan di dalamnya yang pertama adalah tentu sudah ada kartu manual dan kartu garansinya ya guys ya. 2 tahun. Jadi earphone ini sudah punya ear tips yang ada model hooknya. Nah, secara default kita pakai ukurannya M dan L dan cadangan ya atau spare ini ada 2. Jadi kalian bisa pilih-pilih sesuai dengan selera kalian. Dan ini adalah microphone detachable-nya atau external microphone-nya. Jadi dia bisa punya microphone yang bisa dilepas dan bisa dipasang secara eksternal. Nah, sedangkan ini adalah unitnya atau earphone-nya. Nah, kalau kita lihat bagian kabelnya si H1X11 ini kabelnya modelnya kayak C-type ya atau hampir L-type ya. Cuman dia nggak begitu L, bentuknya kira-kira sekitar berapa ini ya, 120 derajat gitu, dia nggak 90 derajat ya. Dan ini sudah 3 ring band ya, dan bahan materialnya ini housingnya plastik rubber. Kabelnya adalah kabel yang rubber, ini kabel rubber standar ya. Walaupun begitu, ini gue yakin sih nggak begitu bikin twisted ya. Nah, yang bagian menarik di sini ada control buttonnya. Yang di sini adalah slider untuk mute atau play. Mute dan play. Jadi kalau kalian sedang main game atau sedang dengerin musik, kalau ini di sliding, quick access untuk mute. Ini cocok banget buat kalian yang sedang bermain game atau pengen dengerin musik ketika ada panggilan atau apa ya. Kalian nggak perlu copot, cukup di slide tuh gitu ya. Dan ini menarik banget guys. Nah, untuk bagian earphone ya, ini desainnya memang sedikit terlihat agak gaming gitu ya. Nggak kayak earphone bentuk ya khusus musik ya. Dia ada kesan aksen gaming karena sini ada simbol X dan ini ada aksen-aksen plastik key. Kalian lihat di sini ada kasih tahu informasi ini untuk R bagian kanan dan L untuk bagian kiri. Nah, bagian body housing ini plastik dan dia silindernya lumayan gede ya. Silinder dengan 10 mm driver ini lumayan bold. Nah, ear tipsnya kalau kalian buka ini baru kelihatan. Ini seperti gue bilang, ini defaultnya M dan L. Kalian nanti bisa ganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Ini semua bahan housingnya plastik ya. Kalau dicopot ini ada bagian juga tulisan R. Yang gue bingung ini ada apa ya, ini hooknya ya. Ini mungkin buat cantolan begitu atau bagaimana, kita kurang tahu. Nah, yang berbeda di bagian kiri. Di bagian kiri itu ada bagian bawahnya ada lubang mikrofon untuk eksternal yang size-nya 2,5 mm ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada mikrofonnya juga nih di bagian belakang controller tulisan JTX. Nah, ini adalah lubang mikrofon yang mungkin akan berbeda dengan dan tanpa mikrofon eksternal. Tentu nanti akan kita coba ya guys ya. Nah, feeling pertama kali menggunakannya, sebelum gue pakai gue lumayan percaya diri ya, karena dia ada apa ini, ear hooknya ya, yang bikin nempel di kuping jadi lebih steady, lebih lama atau lebih kuat. Kita buktikan. Ketika pertama kali dipakai, dia tuh terasa kesannya memang sedikit besar, tapi di kuping gue nyaman ya. Ear hooknya ini bikin nyantol dan punya kepercayaan diri yang cukup pede untuk stay lama. Tentunya ini earphone gaming, jadi bukan earphone yang dipakai untuk lari-lari ya. Mungkin bagi kalian yang sering copot atau terlalu gede, mungkin kalian bisa ganti ear tipnya yang sesuai dengan selera kalian. Yang mau gue rasa kurang adalah dia ini agak sedikit panjang ya ear tipnya. Jadi kalau begini, ini terasa kayak dung. Nah, ini feelingnya itu sama kayak earphone TWS yang lumayan mahal yang pernah gue coba dari si Bose. Ya, Bose itu terkenal dengan model yang begini ya ear tipsnya, dan mungkin dia terinspirasi itu tuh. By the way, kabel ini panjangnya 1,2 M dan detachable ini panjangnya sekitar 10-15 cm dan ini fleksibel. Percobaan pertama gue adalah gue coba dengerin musik pakai headphone ini di Samsung yang ada jack audio 3,5 mm ya, dan gue coba dengerin musik ya di aplikasi Power Amp ya, aplikasi untuk di Android, dan surprisingly kualitas audio di musiknya enak guys. Jadi gue langsung dengerin lagunya Taylor Swift dengan Bon Iver dan ini terasa vokalnya cukup intim. Nah, karena gue terlalu excited jadi gue langsung aja pengen cobain ini di device lain. Jadi gue colok ini di MacBook
untuk ngedengerin suara dari Apple Music dan Spotify dan YouTube Music. Setelah gue coba beberapa hari, ya gue dapet impresi dari TWS ini yang surprisingly gue terkejut. Udah surprising dan terkejut pula. Jadi gini, yang pertama kali gue notice adalah di bagian powernya. Powernya tuh powerful banget, oke banget ya. Jadi di MacBook level 4 aja rasanya sudah besar ya. Kalau di MacBook itu levelnya 4 sampai 15. Ini tuh level 4 aja, ini sudah terasa enak di telinga. Powernya sudah memenuhi telinga kita gitu ya. Dan terasa banget memang ini midnya sedikit forward. Jadi kalau gue dengerin lagunya Someone You Love ya, itu tuh terasa vokal yang warm gitu ya. Bassnya terasa pas, treble-nya juga oke. Cuman bagian mid tone-nya memang sedikit moody, cukup clear gitu ya menurut selera gue. Jadi buat dengerin lagu-lagu yang suaranya intim, nah ini tuh enak, dia suaranya warm. Nah gue mau cobain lagi suara separasinya dan suara treble-nya. Jadi gue dengerin lagunya Believer dari Imagine Dragon, gue makin yakin kalau untuk sekelas harga segini, ini suaranya oke banget ya, pas gitu ya. Bassnya terasa, gue sebenarnya orang yang seneng ngebass. Bass ini nggak begitu besar, tapi gue masih bisa terima dan ini bagus gitu ya. Dipakai untuk nonton YouTube, dipakai untuk bermain game, dia tentu tidak ada delay ya, karena dia sudah ada kabel ya. Hasil tes gue sih terasa 80 millisecond ya. Dan untuk pakai dengerin game ya, ini sangat asik dan lu cukup terasa ada suara ngegelegarnya. Sensitivitasnya juga bagus, suara lawan ketika main FPS, gue main Call of Duty, itu powernya cukup oke gitu ya. Nah, selain enak dipakai untuk game, dengerin musik, kita mau tes juga suara mikrofonnya. Jadi gue udah coba mikrofonnya dengan dan pakai mikrofon ya. Kita mau coba langsung aja ya. Nah guys, jadi suara sekarang yang kalian dengar adalah suara dari mikrofonnya si JT ini. Nah, gue nggak pasang si detachable microphone eksternalnya buat ngetahuin perbedaannya apa sih ketika dipasang dan enggak. Nah, ini adalah kondisi ketika tidak kita pasang si eksternal mikrofonnya. Gue tadi sempat ngedengerin suara mikrofonnya, memang ada sedikit perbedaan guys. Nah, ini adalah suara tanpa eksternal mic dan kita akan pasang ini. Kelihatan nggak ada perbedaannya. Nah, ini mic-nya makin deket ya. Tentu deket, harusnya powernya makin besar. Kelihatan juga di sini di audio levelnya suara mikrofonnya dari si JTX HX111 ini lebih besar ya. Ini adalah ketika kita pakai mikrofon eksternal ya. Nah, menurut kalian sendiri ada perbedaan yang sangat jelas atau enggak? Kalau gue sih ya pribadi senang banget ya, karena perbedaannya di sini suara gue jadi langsung lebih crisp gitu ya. Gue sih lebih senang suara yang seperti ini kalau kita bikin streaming ya, pakai Discord atau kita pakai YouTube gitu. Ya ini tuh terasa lebih crispy gitu ya. Jadi suara artikulasi kita suara jadi lebih jelas. Dan ini tentunya bisa kalian atur-atur ya. Mau segimana levelnya, mau sebagian jauh atau sebagian deket ya. Nah, kita mau juga ngetes di sini karena gue bilang tadi ya dia ada sensitivity-nya, kedengeran nggak? Suara meja juga terblokir dengan baik atau enggak? Menurut kalian suara mikrofonnya gimana dari si JT HX11 ini? Komen di bawah. Nah guys, tadi setelah kita tes untuk mikrofon ya, mungkin kalian sudah menentukan dan sudah mengetahui sendiri ya kualitasnya dari mikrofon ini. Nah, yang gue suka dari earphone JT ini adalah mikrofonnya benar-benar crispy dan enak buat bermain game sambil ngobrol gitu ya di tim kalian. Ini terdengarnya lebih enak gitu, lebih jelas artikulasinya. Walaupun dia mengklaim ini TWS Gaming, tapi untuk kemampuan musiknya, kalian pengen menggunakan ini sebagai musik, ini lebih dari cukup dan enak banget guys. Bahkan tadi gue juga sempat ngedit pakai earphone ini dibandingkan dengan wire gue yang bisa pakai KZ JHT dan JSN ya. Menurut gue ini nggak kalah guys. Impresinya sedikit lebih warm, cocok buat kalian yang dengerin suara vokal gitu ya, dan bassnya juga cukup oke. Dengan power ya enak banget. Jadi buat main game dengan power yang gede gini tuh bikin terasa memenuhi telinga kita gitu guys. Sensitivity-nya juga oke. Kalau mau gue bilang kekurangan adalah bagian silinder ya. Menurut gue di bagian ini tuh terlihat sedikit agak besar. Gue rasanya seperti pakai Bose gitu ya. Gue sebenarnya bukan fan yang headphone atau yang silinder besar. Oke guys, jadi segitu dulu video review gue tentang si JT ini. Semoga video ini ngebantu kalian untuk menentukan purchase decision, apakah kalian perlu membeli earphone ini atau enggak. Nah, kalau kalian pengen beli earphone ini, kalian bisa hubungi atau bisa call di JT Official Store di Tokopedia atau di e-commerce lainnya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Boom.